Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasya Nabila Putri, kelas 11 F3.1. Hari ini saya akan membahas mengenai ulama-ulama yang ada di Indonesia yang berpengaruh pada perkembangan agama Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Yusuf Abdul Mahasai Jadulkawati Al-Makassari. Mengenal Al-Makassari, pasti kalian langsung berpendapat, menebak bahwa beliau berasal dari Makassar. Oleh karena itu, hari ini atau pada video kali ini saya akan membahas biografi, karyanya, serta wilayah hidupnya. Berawal dari biografi, beliau dengan nama lengkap Syekh Yusuf Abdul Mahasir Tajukawati Al-Makassari lahir pada tanggal 3 Juli pada tahun 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Pada semasa hidupnya, beliau merupakan orang yang sangat berpengaruh pada agama Islam. Beliau giat, beliau rajin, atau beliau mau memperluas wawasannya mengenai agama Islam. Lalu pada abad 17, beliau mulai merantau ke Tanah Suci atau Tanah Mekah demi mempelajari lebih dalam agama-agama Islam. Kurang lebih, beliau 20 tahun mempelajari agama-agama Islam dan akan dipelajari ke Indonesia dan akan disebarkannya. Karena kepintaran kegigihan beliau dalam memperluas agama Islam, sehingga beliau diberi julukan sebagai pahlawan nasional Indonesia di kalangan rakyat Goa. Juga beliau mendapatkan gelar Tuanta Salamaka dari Goa, Tuan Guru penyelamat kita dari Goa. Mengapa? Karena adanya beliau yang memiliki wawasan yang luas mengenai agama Islam. Beliau menyelamatkan kaum Goa dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau lahir dari ibu dan ayah bernama Abdullah dan Aminah. Pendidikan agama yang diperoleh beliau itu berawal dari umur 15 tahun. Dan beliau menikah pada usia 18 tahun dengan putri Sultan Goa. Lalu pada usia 18 tahun, beliau pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, ia bersahabat dengan Sultan Agen Tirtayasa dan diangkat sebagai mufti Kesultanan Banten. Di Aceh, beliau berguru pada Syekh Nahruddin Ar-Ranim. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf ini menunaikan haji. Pada abad 1617, beliau menunaikan haji dan menetap di Mekah cukup lama, dan beliau mempelajari ilmu agama lebih dalam di Mekah pada guru-guru besar di Mekah. Ternyata beliau ini memiliki sikap teladan yang patut kita contoh, seperti ketekunan, kegigihan, dan ikhtiar dan bertanggung jawab dalam mencapai apa yang dia ingin capai. Seperti dia teguh, dia kegigihan, dia berikhtiar dalam mempelajari ilmu agama. Bayangkan, selama 20 tahun beliau di Mekah, di negeri Mekah, mempelajari agama Islam secara mendalam untuk disebarkan ke Indonesia, untuk dipelajari di Indonesia, untuk beliau beri pembelajaran di Indonesia, agar Indonesia memiliki agama Islam yang sangat luas sehingga menganut Islam yang lebih banyak. Karena kegigihan dan kepintaran beliau dalam mempelajari ilmu agama, sehingga beliau memiliki 400 lebih murid berasal dari Makassar ketika beliau mengajar di Banten. Ternyata beliau juga tidak berdakwah di wilayah Indonesia Nusantara aja. Ternyata beliau juga berdakwah di wilayah Timur Tengah, khususnya di Afrika Selatan. Ya, di Afrika Selatan banyak sekali pengikut beliau tersebut, karena beliau merupakan sosok yang sangat baik dan sangat jelas dalam penyampaian dakwahnya. Sehingga mantan Presiden Afrika Selatan memberinya julukan sebagai seorang putra Afrika terbaik, dan juga diberikan penghargaan Oliver Tambo, pahlawan nasional Afrika, karena beliau memiliki dampak atau memiliki hal yang positif atau memberikan hal positif pada masyarakat Afrika Selatan, khususnya yang beragama Islam, untuk lebih mempelajari ilmu agama Islam lebih dalam lagi. Ternyata beliau memiliki banyak sekali karya tulis yang sampai sekarang masih digunakan. Pada umumnya, Syekh Yusuf ini memberikan ajaran atau tulisannya itu, karyanya itu ke hal-hal yang berbau dengan zikir, sehingga beliau memiliki tata cara berzikir dalam risalahnya yang berjudul Kafiyat
al-zikir, tata cara berzikir. Yang menurutnya ada 20 macam adab berzikir, 5 di antaranya harus dilakukan. Pertama itu adalah bertaubat dari segala dosa, berwudu, mandi jika junub, mendiam dan tidak bicara kecuali mengucapkan kalimat zikir, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini merupakan beberapa judul buku Syekh Yusuf yang sampai sekarang masih digunakan di beberapa pesantren yang sehingga populer. Sampai sekarang masih populer digunakan di pesantren-pesantren, yaitu berjudul dengan Saminat An-Najah, Matalib As-Salikin dan Fat Kaifiyah Az-Zikir. Baik, sekian dari hasil biografi, riwayat hidup, sikap teladan, sikap karya-karya dari Syekh Yusuf yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kekurangan kata atau kekurangan materi dalam saya sampaikan, mohon maaf karena manusia bersifat hilaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.